pilkada pastinya kita akan memilih pemimpin yang seperti apa yang Ibu inginkan? Mungkin untuk kedepannya bagi pemimpin yang terpilih nanti bisa lebih respect lagi untuk kita penyandang difabel, lebih Bagaimana seandainya ada nih datang calon ini ngasih Ibu duit 200.000 atau berapa gitu ya, kemudian diminta untuk memilih salah satu pasangan calon, gimana tanggapan Ibu? Mohon maaf tidak bisa karena pilihan saya sesuai dengan hati. Golput itu tidak baik karena kita sudah diberi kesempatan untuk memilih pemimpin. Kenapa kita tidak pergunakan? Oke, salam jumpa Semeton Tabanan. Senang sekali saya Ani Wirasuta kembali bisa jumpa lagi dengan Anda tentu saja dalam podcast Pilkada Tabanan 2024. Apa kabar Anda di rumah? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Karena sebentar lagi ini kita akan jelang Pilkada 2024. Tentu saja harus dipersiapkan dengan matang dan pastinya ada nanti pilihan-pilihan yang perlu dipikirkan siapa yang layak untuk memimpin Tabanan pastinya. Oke. Dan tentu saja pada kesempatan ini kita kehadiran tamu istimewa. Seperti biasa kita hadirkan seorang ibu dan beliau adalah merupakan Ketua Pertuni Tabanan ya. Jadi penyandang disabilitas tunanetra, betul. Kita kenalan dulu deh sama beliau ya. Kita mau ngobrolin lebih jauh lagi terkait dengan Pilkada Tabanan 2024. Seperti apa sih pandangan beliau-beliau ini ya? Oke, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, apa kabar Ibu? Sehat Ibu? Astungkara sehat. Oke, kita jumpa nih di dalam acara Pilkada Tabanan 2024 Ibu. Kita punya jargon Pilkada Tabanan 2024 pasti nyoblos gitu ya Bu ya? Pasti. Iya, semangat tetap ya Ibu ya. Nah mungkin teman atau semeton Tabanan pengen kenalan dengan Ibu kita ya, yang saat ini lumayan di perjuangannya datang ke podcast kita ya. Tadi hadir ke sini numpang Gojek katanya Bu. Iya Bu. Iya, berapa kali dibatalin gitu ya. Iya, Bu. Wah, akhirnya tiba juga di sini perjuangannya cukup seru juga nih. Oke, bisa kenalan sedikit Bu kepada semeton Tabanan, mungkin siapa tahu ketemu di jalan atau gimana Anda bisa menyapa Ibu ya. Oke, silakan Ibu kenalkan diri dulu Bu. Tiang perkenalkan diri, nama Tiang Niputu Puspadewi. Tiang sebagai ketua organisasi Pertuni Persatuan Tunanetra Tabanan. Tiang seorang terapis masas. Wow, ya. Semoga Bapak Ibu nanti ketemu yang membutuhkan jasa Tiang untuk masas. Bisa call ya. Kita juga pengen tahu nih rasa masasnya. Ini pasti sehat ya. Karena ini menarik gitu. Jadi kesibukan keseharian Ibu kan sebagai terapis ya seperti itu. Nah ini bisa cerita nggak sebelum kita lanjut ke pembahasan yang agak berat gitu Bu ya. Jadi kita sih sebenarnya pengen tahu lebih jauh lagi nih kehidupan sehari-hari Ibu. Ibu sudah berkeluarga? Sampun. Oke, putra putri? Satu. Oke, baik. Keseharian Ibu tadi sebagai seorang terapis nih gimana nih? Apa yang Ibu lakoni saat ini, bahagia atau gimana? Astungkara Bu, bahagia dengan apa yang dijalani, enjoy aja Bu dengan aktivitas sehari-hari. Oke, baik. Dan tentu saja nih semeton Tabanan biar tahu, tadi sudah disampaikan juga ya bahwa beliau adalah ketua Pertuni ya. Dan pastinya banyak teman-teman yang ikut tergabung di sana menjadi anggota Pertuni pastinya di Tabanan. Kira-kira berapa orang Ibu? 65 orang. Banyak banget ya, 65 orang ya. Itu yang baru terdaftar, belum lagi yang belum terdaftar. Wow, jadi artinya bahwa komunitas ini juga perlu kita perhatikan ya, dalam artian bahwa mereka juga punya potensi juga ya, kemampuan-kemampuan sebagian besar mungkin di terapis atau keahlian lain ada Ibu? Sebagian besar terapis, ada juga yang lain, ada juga seorang PNS juga, ada juga sebagai musisi dan lain sebagainya. Jadi banyak ya, kemampuan talent yang dimiliki oleh masing-masing anggota ya seperti itu. Tapi kalau sudah ngumpul, apa nih dirasakan? Apa mungkin yang disampaikan sama teman-teman diskusinya, kan biasanya dalam sebuah organisasi ada aja waktu ngumpul-ngumpulnya gitu, gimana Ibu? Biasanya setiap 6 bulan sekali. Oke, apa yang biasanya diobrolin? Mungkin program kerja ke depan selama 6 bulan, kegiatan-kegiatan apa yang akan kita laksanakan. Oke, nah kemudian kalau Ibu bisa cerita suka dukanya menjadi ketua Pertuni nih di Tabanan nih apa Bu? Kalau sukanya bisa ngumpul-ngumpul sama teman-teman, bisa membantu, dan bisa kenal dengan ibu-ibu di instansi, di CSR mungkin, banyak. Semakin banyak ketemu orang, semakin banyak pengalaman. Dukanya kadang-kadang pada saat kita lagi mencari suatu dana untuk
kegiatan itu kadang-kadang yang susah. Iya, dukanya di situ ya. Itu aja ya. Ya mudah-mudahan didengar oleh semua Tabanan ya. Ini kreatif-kreatif tapi artinya dalam konteks kemampuan personal sih sudah tidak ada masalah ya, karena sudah dibekali dengan kemampuan keterampilan juga seperti itu ya. Jadi mereka tetap seperti yang biasanya gitu ya. Oke, baik. Sobat Tabanan, lanjut lagi nih. Kita sudah jauh kenal dengan ibu kita ya. Panggilannya Ibu Puspa ya berarti. Ibu Puspa betul ya? Iya, Putu boleh, Puspa boleh. Oke, baiklah. Karena ibu kita cantik juga ya kan tuh. Pasti kita panggil Puspa. Ya Ibu Puspa, lanjut nih Ki. Jadi kita mau bahas terkait dengan pilkada. Jadi kita hadirkan Ibu selaku penyandang disabilitas ya, tunanetra. Karena dalam undang-undang juga diatur bahwa disabilitas ini mempunyai peran juga dalam menentukan nasib bangsa kita 5 tahun ke depan. Seperti itu. Nih pilkada sebentar lagi nih Bu. Jadi tanggal 27 November 2024. Lagi beberapa bulan nih kalau hitungan hari ya, tinggal 79 hari ya. Jadi seperti ini dekat banget. Jadi tidak akan terasa gitu. Sakit-sakitan sampun nyoblos gitu ya. Oke, baik. Ibu, sekarang kita mau tanya nih. Ibu pernah dengar nggak pilkada Tabanan gitu? Seperti itu? Pernah. Di mana Ibu dengar biasanya? Dari media sosial, dari televisi, dari masyarakat juga, dari perjuru Banjar desa. Oke, jadi informasi ini sebenarnya sudah masif ya. Jadi artinya masyarakat sudah banyak tahu ya terkait dengan pelaksanaan pilkada. Jadi sebenarnya penasaran siapa sebenarnya calon yang maju ya, kan kita belum tahu nih Bu ya. Siapa calon-calonnya gitu ya. Dengar aja Bu. Dengar ya. Pastinya beliau-beliau ini ternyata melek juga, maksudnya dengar perkembangan informasinya apa dan seterusnya Bu ya. Oke. Kita mau tanya-tanya kepada Ibu Puspa ya. Ya terkait dengan ini sekarang pilkada, pastinya kita akan memilih pemimpin yang seperti apa yang Ibu inginkan. Mungkin untuk kedepannya bagi pemimpin yang terpilih nanti bisa lebih respect lagi untuk kita penyandang difabel, lebih memperhatikan lagi dan memberi kesempatan untuk kami penyandang disabilitas untuk berkarya, untuk menampilkan talenta, dan pastinya pemerintah nanti bisa lebih care, peduli ya, lebih peduli dengan kami penyandang disabilitas. Oke, jadi agar kami tidak dipandang sebelah mata oleh pihak lain ya, masyarakat lainnya ya. Oke, ya itu yang kita bahas tadi ya. Jadi masing-masing teman-teman disabilitas itu sudah diberikan keterampilan, kemampuan ya, diberikan ruang untuk itu ya. Oke, jadi mudah-mudahan saja didengar oleh para calon Bu yang maju nanti di Pilkada Tabanan 2024 ya. Oke, jadi tadi sih kita sempat ngobrol-ngobrol ya sama ibu kita ya. Kita ngobrolin tentang bagaimana sebenarnya respon ibu terhadap money politik ya, kemudian juga golput dan sebagainya. Ada Ibu punya pernah cerita nggak terkait dengan money politik? Pernah dulu saya kalau money politik itu kan sebagai suap ya. Pernah dulu pemilu kapan gitu. Waktu itu saya masih belum menikah. Saya juga masih bekerja di Denpasar. Mungkin di Banjar itu dengan menggunakan kakak atau gimana untuk mencari suara. Katanya pernah waktu itu diiming-imingin uang. Diiming-imingin. Oke, dikasih uang gitu ya? Dikasih ya. Tapi waktu itu jumlahnya berapa ya? 50.000 kalau nggak salah. Tapi itu sudah lama sekali. Oke, Ibu terima uang itu? Tidak. Yang juga tidak tahu uangnya itu cuman diceritakan oleh keluarga kita aja. Kentan ya. Ini pengalaman beliau aja yang sebelumnya ya. Jadi dan itu menjadi referensi juga untuk next pemilihan berikutnya Ibu ya. Jadi bagaimana seandainya ada nih datang calon ini ngasih Ibu duit 200.000 atau berapa gitu ya. Kemudian diminta untuk memilih salah satu pasangan calon, gimana tanggapan Ibu? Mohon maaf tidak bisa karena pilihan saya sesuai dengan hati. Oke, jadi dengan tegas Ibu sampaikan bahwa itu tidak diterima gitu ya? Oke, luar biasa ya. Jadi mungkin ini salah satu pembelajaran kita untuk menjadikan pemilih cerdas ya. Karena kita akan memilih pemimpin yang terbaik. Luar biasa, mungkin mudah-mudahan Ibu bisa memberikan istilahnya
pengaruh juga buat teman-teman yang lain ya, bahwa money politik itu ya kalau kita bisa jauhkan, hindari. Ya, tolak money politik ya, seperti itu. Kalau bisa dihindari money politik. Oke, jadi itu terkait dengan money politik ya. Cukup berat sih perjuangan kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan untuk menjadikan pemilih cerdas itu bisa terwujud ya. Oke, lanjut berikutnya Ibu. Kita mau tanya terkait dengan ada juga masalah ya terkait dengan pemilihan ini. Itu tentang golput. Ya, jadi mungkin Ibu pernah dengar terkait dengan golput itu seperti apa gitu. Melihat orang yang sudah punya hak pilih tapi tidak mau datang ke TPS. Males aja. Waktu juga sama, jadi petani juga sama, tetap jadi petani ya. Kemudian pengusaha ya seperti inilah. Kayak begitu. Gimana tanggapan Ibu tentang itu? Kalau menurut saya golput itu tidak baik karena kita sudah diberi kesempatan untuk memilih pemimpin. Kenapa kita tidak pergunakan golput sih? Mungkin bisa aja, tapi kan ada alasan yang tersendiri, misalkan lagi sakit atau bagaimana. Jadi sudah ada kesadaran lah ya bahwa memilih itu penting gitu ya. Iya, karena saya juga pernah dulu mengalami golput. Saya waktu itu lagi opnam di RS. Hilang kesempatan ya. Iya. Tapi merasa nyesel ya? Iya, padahal waktu itu sudah ada yang dijagokan. Tapi tidak punya hak, gimana ya? Karena ada kondisi ya, berasa tidak enak aja ya. Jadi kita sudah punya hak pilih terus kita tidak milih, apalagi kita punya jagoan gitu ya. Ya, luar biasa ini ya pengalaman-pengalaman dari rekan-rekan tunanetra ya. Jadi penyandang disabilitas tunanetra artinya tidak mempunyai kemampuan untuk melihat seperti itu Ibu ya. Tapi tetap semangat untuk menggunakan hak pilih tersebut. Bagaimana caranya agar mereka ini mendapatkan kesempatan untuk nyoblos gitu ya Bu ya. Oke, mungkin Ibu bisa ngasih masukan kepada kita juga ya sebagai penyelenggara terkait dengan di TPS itu Bu. Seperti apa? Nanti di TPS-nya untuk penjaga TPS atau petugas TPS nanti bisa menyediakan, terutama untuk yang difabel, kami yang netra, itu untuk memberi tanda atau bisa dipandu atau dipandu. Dipandu untuk pemilihannya agar tidak hilang nanti salah coblos nanti. Oke, jadi harapannya seperti ada kita petugas nanti yang pastinya akan membantu itu, tapi dengan persetujuan Ibu ya. Jadi ada namanya KPPS 6 nanti akan mendampingi Ibu. Jadi karena sudah diketahui kondisi Ibu yang tunanetra ya, dan mungkin rekan-rekan yang lain juga seperti itu nantinya ya. Harapannya agar seperti itu. Jadi hak memilih mereka artinya aman gitu ya. Oke, baiklah. Jadi artinya bahwa kesempatan ini luar biasa. Datangnya 5 tahun sekali. Jadi pada saat Pilkada Tabanan 2024 ini yang jatuhnya hari Rabu tanggal 27 November 2024 itu kita akan memilih Bupati dan Wakil Bupati Tabanan. Kemudian juga akan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Bali. Jadi diinformasikan kepada teman-teman. Jadi kita akan mendapatkan 2 surat suara. Ya, jadi mungkin di sini perlu adanya pengetahuan juga. Kita juga sebenarnya pengen tahu ya, gimana caranya Ibu tahu ini mana pemimpin yang baik dan pemimpin yang tidak baik gitu ya. Mungkin Ibu bisa kasih tahu ke kita. Mungkin untuk mengetahuinya atau kita mencari kabar mungkin di debat. Debat ya. Debat televisi dan dari mungkin profilnya bisa kita cari dari media sosial. Oke, media sosial biasanya kan artinya ada peran indera kita nih. Alat bantunya seperti apa Ibu? Itu handphonenya untuk kami di netra ada screen leadernya Ibu. HP-nya bisa bicara. Kita bisa di sana menggunakan talkback. Jadi sudah teknologinya sudah sangat baik sekali ya. Sangat mendukung ya sehingga teman-teman jadi tidak ketinggalan beritanya. Kita juga bisa mengakses dari handphone. Wow. Luar biasa. Jadi tidak ada lagi kata mereka tidak tahu ya, Ibu ya. Jadi sudah tahu, artinya juga mereka sudah punya kriteria mana pemimpin yang layak memimpin kita dan seterusnya Ibu ya. Dan pastinya ini input-input masukan. Kadang di medsos juga gini Bu. Ada, jadi terkadang semua orang bisa memberitakan ya. Kalau zaman dulu kan beda lagi ya. Jadi ada media resmi lah seperti itu. Sekarang ini siapapun bisa ngomong gitu. Nah, kan kita nggak tahu nih terkait dengan mana cerita yang benar, mana yang informasi yang salah gitu. Gimana cara Ibu menyaring itu? Mungkin dilihat dari profil calonnya sendiri dan kembali dengan
hati nurani. Semoga tidak salah. Oke, jadi ini penting juga ya, karena banyak sekali berseliweran juga hoax ya. Mungkin Ibu pernah dengar hoax gitu ya. Jadi seperti wah nih nggak benar nih informasinya nih. Nih gimana nih cari sumber yang benar nih. Mungkin Ibu ada searching gitu, mencari-cari. Ya, searching, coba dicari dari ininya. Mungkin dari profilnya yang bersangkutan ya. Jadi akun resminya gitu ya. Akun resminya. Kadang kan ada juga pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ini untuk menjatuhkan lawan-lawannya gitu kan ya. Nah, ini juga butuh kecerdasan kita ya. Jadi jangan ujuk-ujuk langsung diterima informasi tersebut. Ya, jadi kita misinformasi, disinformasi jadinya seperti itu ya. Oke, jadi luar biasa sekali mungkin bincang-bincang sama Ibu, tetap semangat ya. Luar biasa perjuangannya juga menuju tempat ini. Wow, dan tentu saja ingin menginformasikan kepada teman-teman semua bahwa teman-teman disabilitas juga mempunyai peran yang sama dengan kita yang ya, dalam artian menentukan nasib Tabanan ke depan seperti apa, Bali juga ke depan, karena beliau-beliau juga mempunyai hak pilih ya. Jadi perjuangkan itu Ibu, apa yang menjadi istilahnya harapan Ibu, mudah-mudahan bisa terpilih pemimpin sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Semoga juga bisa pemimpin bisa mendengarkan suara hati kami dan harapan kami ke depannya. Oke, luar biasa. Sukses semua nih Ibu sudah datang, dan kita punya jargon Bu. Kalau misalnya kita sampaikan Pilkada Tabanan 2024 kepalkan tangan pasti nyoblos gitu ya. Kita berikan semangat, ajakan juga buat masyarakat Tabanan semuanya. Beliau-beliau aja semangat, masyarakat yang lain gimana? Ayo datang ke TPS pastinya hari Rabu tanggal 27 November 2024. Ya, kita mulai ya. Oke, Pilkada Tabanan 2024 pasti nyoblos. Oke, terima kasih. Saya Ani Wirasuta. Sampai jumpa.